Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu kembali dalam trip dengan bis Budiman. Kali ini kita berangkat dari Agen Gamping, dan ini adalah pilihan bagi teman-teman yang akan berangkat ke arah Tasik menggunakan bus Budiman pada siang hari, yaitu bis Budiman jurusan Sukabumi Jogja. Bis ini berangkat dari Pul Jalan Imogiri pukul 13.15 dan berangkat dari Giwangan pukul 14.00. Jadi dia agak lama di Giwangan ya, mungkin sekitar setengah jam baru berangkat ke arah barat. Kebetulan yang saya naik ini adalah bis Budiman dengan driver yang masih muda, cukup muda lah, bukan masih muda, sehingga perjalanan ini terasa begitu cepat. Setiap saat ada kesempatan dia ambil kanan, apalagi ini jalur padat ya, di jalur selatan. Tapi bukan JRSS ya teman-teman, ini masih di jalur Jalan Wates ke barat. Dan sebagai bis siang, bis ini tidak banyak penumpang ya, mungkin sekitar 6 orang. Tapi saya tetap saja saya mendapatkan tempat duduk yang kedua, karena yang pertama sudah ditempati sejak dari Giwangan. Nah, di sini kita lihat di depan kita ada bis TVD dari PO Efisiensi yang melayani trayek Jogja-Jakarta. Kalau nggak salah dia akan ke Kalideres, kemudian dari Kalideres mampir ke Grogol, terus menuju ke arah Yogyakarta. Berangkat dari Kalideres sekitar jam 5 sore atau 5.30. Kalaupun berangkat jam segitu, untuk jurusan Jogja mungkin juga lumayan waktunya ya, lumayan agak sore. Ada beberapa bis dari Jakarta yang berangkatnya itu lebih malam, misalnya Agramas. Agramas itu dari Grogol sudah pukul 7 atau setengah 7, tergantung kondisi lalu lintas ketika dia berangkat dari Polres. Ada juga Murni Jaya yang berangkat pukul 5 sore dari Tanjung Priuk. Dan yang bis-bis yang agak malam justru bis sleeper, misalnya Semeru, juga ada yang berangkat dari Grogol. Nah, kita sudah masuk di Jalan Lingkar Purworejo. Di Jalan Lingkar Purworejo ini juga lalu lintas cukup padat, dan seperti biasa jalannya ya seperti ini saja, tidak ada pelebaran lagi. Saya masih menunggu momen-momen bis ini menyalip bis TVD. Nah, ini sudah dekat dan kita ketemu lampu merah, tapi sepertinya saya akan terlewat ini ya teman-teman. Kalau dulu bis TVD sebelumnya itu adalah bis Volvo B11R dengan ban belakang double atau triple axle. Karena bis itu sudah laku, maka diganti bis yang lain. Kalau nggak salah itu RM280. Nah, yang di depan ini kita ada di belakangnya bis Sugeng Rahayu. Sebelah kiri bis Mulyo jurusan Purwokerto dari Yogyakarta, itu adalah bis ekonomi. Ya memang kalau perjalanan sore itu asiknya banyak bis-bis yang berangkat, bis akap terutama yang berangkat dari jalur selatan. Sugeng Rahayu ini sebenarnya hampir setiap jam ada teman-teman ya, dari Surabaya ke Bandung. Nah, dia nyalip sebelah kiri bis Handoyo, kemudian di depannya lagi juga yang sedang berhenti ini adalah Sinar Jaya jurusan Jogja Jakarta.
Untuk bis Sugeng Rahayu ini berbeda dengan Sugeng Rahayu ekonomi ya teman-teman ya. Yang VIP atau yang eksekutif ini agak lebih lambat, karena menurut penuturan beberapa personel dari bis-bis lain mengatakan bahwa Sugeng Rahayu menggunakan solar yang dibeli sendiri. Nah itu barusan teman-teman bis Mulyo yang tadi kita salip bis ekonomi ternyata menyalip kita ini di jalur selatan. Nah ini sinar saya juga, kalau ini bis ini berhenti sopirnya nggak ada, sopirnya turun, pasti dia lagi gotong royong kerjasama menaikkan paket yang dititipkan orang-orang. Tadi bis hijau yang barusan lewat itu adalah PO efisiensi Jogja Kebumen, dan itu tadi ya Handoyo yang juga berhenti tadi ya, kita salib. Dan sebentar lagi nah itu ada Sugeng Rahayu dari arah yang berlawanan. Sebentar lagi juga kita pasti akan disalip oleh Sugeng Rahayu karena bis ini terlalu lama berhenti. Nah itu teman-teman, bis Sugeng Rahayu sudah nyalip kita. Perjalanan cukup panjang, seharusnya pukul 10 lah paling lambat kita sudah sampai, tapi ternyata pukul 21 kita malah masuk di full Karangpucung ini full bis Budiman Karangpucung setengah 11 baru nyampe, dan besok sorenya saya berangkat lagi ke Jakarta dengan 3E224. 3E224 ini adalah bis pariwisata dari Tasik yang diperbantukan untuk Karangpucung, jurusan Karangpucung Tanjung Priok. Kebetulan ini juga pengemudinya masih muda teman-teman, Mas Agus nih ya. Ini karena masih muda tidak menggunakan kenek. Terima kasih. Kita langsung saja cus, ini dari Ciopat kita sudah sampai di Terminal Banjar, dan di depan kita ini adalah bis Tasik Semarang ekonomi. Ada mesinnya di OF ya? Iya makanya gak ada mesinnya. Kemana mesinnya? Rame nih bos, mesin OF. Bis ekonomi Tasik Semarang ini menggunakan mesin depan. Saya nggak tahu itu apakah mesinnya Hino AK atau Mercy yang mesin depan ya. 113 misalnya, 1113 atau 1115 atau 1118 OF. Nah dari sini kita berangkat lagi menuju ke arah Tasik, karena bis ini akan berhenti di Pul Tasik untuk laporan ya. Dan itu yang bikin lama teman-teman, karena di Pul Tasik itu bisa hampir 1 jam. Jalur tampak sepi, ini Mas Agus kemudian menginjak gas dalam supaya bis cepat melaju. Nah teman-teman lihat, dia berada di garis kanan dan kemudian balik ke kiri karena menemui tikungan. Nah ini keberanian beliau ini ya, langsung gas kanan, padahal di sana lagi ada truk belok tadi. Ini di wilayah Bojong, Jawa Barat. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, nggak usah pakai lihat speedometer. Kalau seperti ini pasti kenceng. Dan ini kan bukan jalur tol, ini kan jalur masyarakat, dimana banyak bis yang berlawanan, banyak kendaraan yang berlawanan arah. Untuk jurusan Tanjung Priok ini seperti biasa ya, disediakan 5 bis, 1 sebagai cadangan dan 4 itu sebagai pertukaran. Jadi karena ketentuan di bis di PO Budiman itu adalah
1 kali PP istilah 12 jam. Jadi ini 224 ini berangkat dari bawa ALS ya, sore, kayak ALS. nanti sampai di Tanjung Priok pagi, dan dari Tanjung Priok kembali pagi itu ke Karangpucung, kemudian dia istirahat 12 jam, baru paginya berangkat lagi. Ini teman-teman, kita lihat keberanian Mas Agus dalam mencari celah nyalip. Ya memang diakui dia terlalu berani ya. Truk gede itu di depan itu yang ada truk besar itu di depan. Katanya sih ini seperti ya nggak banyak masalah bagi dia karena Berani. dia pernah jadi driver bis Lorena yang ada di Sumatera. Suasana ditambah kesumateraannya dengan dia memutar musik Batak, jadi biar vibe-nya bertambah. Ada yang motor mau diaduin yang motor. Mau belok kali ini. Enggak. Bandung. Pangkalan Bayar Bandung. 1 bulan ngabisin mobil. Iya. Nah itu dia teman-teman, prinsipnya bagi dia adalah masa sih mau diaduin gitu ya. Jadi terpaksa kendaraan-kendaraan kecil tadi turun di bahu jalan. Ini ya pura-puranya ya, tua ya. Iya yang itu. Apa aja? Yang hitam-hitam itu. Awas. Besok kan hari pertama. Oh, bang baru. Iya, bang baru. Murid lama. Iya, dua. Itu murid lama katanya. Apa nih? Memang yang di depan saya ini adalah ibu yang berasal dari Sumatera, tetapi dia tinggal di Tanjung Priok. Jadi dia sudah block seat 3 bangku berurutan ya, 1, 2, 3. Sehingga saya pilih yang nomor 2. Dan ini kita sudah sampai di Terminal Ciamis. Di sini untuk penumpang Tanjung Priok itu ada langganan 2 sampai 3 orang. Baru setengah 9. Untuk perjalanan sampai ke Tasik saya nggak memvideokan ya,
Dan tahu-tahu saja lah kita sudah sampai di Tasik di pukul 21. Nah, kalau saya ke pool ini di sini ada layanan cepat untuk pesanan tiket, tapi sayangnya kok di depan toilet gitu ya. Nah, saya selalu ini nyari orang ini sudah lama nggak kelihatan. Ya, penjual bubur kacang hijau itu satu plastik itu 5.000, tapi rasanya enak teman-teman. Dari semua bubur kacang hijau yang saya pernah rasakan, kayaknya ini yang paling enak dan paling murah. Itu Mas Agus tadi, drivernya sedang mau ke bagian administrasi untuk laporan. Cukup lama di sini teman-teman, berbeda dengan bis-bis yang langsung. Lama nggak jualan ya Pak? Tiap kesini nggak ada, tiap kesini nggak ada. Kemana? Pulang dulu ya. Singkat cerita juga, karena tikungan yang berkelok-kelok, jam 00 kita sampai di rest area Limbangan. Yang berkelok-kelok itu saya nggak sempat memvideokan karena ketutup orang ya di depan saya. Ada orang yang duduk di celah penumpang sehingga menghalangi pandangan ke arah depan. Di sini memang hanya 15-20 menit istirahat makan, tapi biasanya agak lebih ya teman-teman ya, karena yang istirahat makan itu banyak. Bayangkan aja kalau dari Karangpucung jam 6 pagi mungkin orang-orang belum makan sore gitu ya, atau makan malam. Dan dari sini kita langsung cus bablas menuju ke arah Jakarta. Sebagai driver tunggal tanpa kena itu ada beberapa keuntungan, tetapi plus ada kerugiannya. Keuntungannya apa? Keuntungannya dia akan menunjukkan kinerja bahwa tanpa kena pun dia bisa jalan. Jadi kalau ada bis yang nggak jalan karena kurang personel, biasanya dia akan ditunjuk oleh manajemen untuk jalan, walaupun tanpa kena ya. Tapi kalau yang selalu bersama kena itu, kalau kenanya nggak ada, dia nggak akan mau jalan. Jadi keuntungannya dia nggak akan kehabisan pekerjaan. Kerugiannya dia akan sangat capek. Pertama, karena dia juga akan naik turun membantu penumpang, apalagi yang membawa bagasi pas sampai di lokasi. Yang pas mau naik pun dia harus berhenti dan membukakan pintu teman-teman. Ya suka kasihan juga. Dan kerugian selanjutnya adalah masalah ketelitian. Kadang-kadang yang tunggal ini ya, karena dia harus narik ongkos dari penumpang, ada juga yang kelewat gitu ya, bukan kelewat orangnya tetapi kelewat tujuannya. Misalnya orang yang mau ke Jakarta berangkat dari Ciamis gitu ya, kemudian ditariklah itu ongkos. Nah, nariknya itu pas di Tasik, jadi dia kena tarif Tasik itu karena kealpaannya dia sendiri. Jadi akhirnya setorannya kurang. Setoran kurang yang bertumpuk-tumpuk akhirnya akan mendapatkan nilai kinerja yang buruk. Ini pernah saya alami waktu Len Karangpucung Tanjung Priok yang lama, yang dulu, yang 2019 apa ya, sebelum Covid. Itu juga ada seperti itu teman-teman. Ada yang sendirian gitu ya. Akhirnya nomboklah dia, mungkin sekitar 500.000 itu nggak tersetorkan karena kesalahan dalam menarik ongkos. Dan ketika video ini diupload, driver yang mengantar saya di perjalanan selanjutnya itu mengatakan bahwa ini Mas Agus juga berhenti sebentar karena ada kekeliruan dalam setoran, sehingga dia mendapat sanksi untuk skors ya sampai urusan selesai. Itu kerugiannya.
Dan ini adalah video full dari Lingkar Nagrek. Harapan saya itu ada banyak kendaraan dan kemudian kita lihat dia nyalip-nyalip lagi, tapi ternyata di luar ekspektasi jalur ini cukup lengang. Pukul 1:04 kita memasuki tol Cilenyi menuju Tanjung Priuk. Nah, pada jam-jam segini nih biasanya penumpang pada mulai tidur, sehingga supir akan memacu kendaraannya supaya bisa cepat sampai tujuan dan bisa istirahat lebih lama. Padahal untuk Tanjung Priok ini sebenarnya ya istirahatnya sangat lama teman-teman, karena misalnya sampai di sana jam 4 pagi atau setengah 4, dia kan baru berangkat lagi kan jam 10. Jadi istirahatnya masih cukup lama. Cuma saja ya untuk teman-teman juga kalau di Tanjung Priok ini mesti bawa autan itu ya, buat anti nyamuk. Karena begitu berhenti AC dimatikan, waduh itu nyamuknya kayak serangan udara gitu ya. Kecil-kecil, pedes, gatel, panas rasanya kalau gitu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Tanjung Priok pukul 3.20. Kalau tadi masuk di tol 044 sampai sini 3.20, berarti hanya butuh waktu 2,5 jam untuk sampai dari pintu tol ke Priok. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Salam.